Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Devianti, NIM 1814040056 dari lokal Tadris Matematika B BP18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Jadi, selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, rataan dari kombinasi linier berubah acak. Yang kedua, variansi dari kombinasi linier berubah acak. Yang ketiga, teorema Chebyshev. Yang keempat, distribusi seragam diskrit. Yang kelima, distribusi binomial. Yang keenam, distribusi multinomial. Yang ketujuh, distribusi hipergeometrik. Yang kedelapan, distribusi Poisson. Yang kesembilan, distribusi normal. Yang kesepuluh, penerapan distribusi normal. Yang kesebelas, distribusi gamma. Yang ke-12, distribusi eksponensial. Yang ke-13, distribusi Q kuadrat. Dan yang terakhir, distribusi Weibull. Soal yang pertama, mengenai rataan dari kombinasi linier berubah acak. Soalnya, berubah acak X menyatakan banyaknya serpihan coklat pada sebuah kue, mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Untuk X sama dengan 2, fx-nya sama dengan 0,01. Untuk X sama dengan 3, fx-nya sama dengan 0,25. Untuk X sama dengan 4, fx-nya 0,4. Untuk X sama dengan 5, fx-nya sama dengan 0,3. Dan untuk X sama dengan 6, fx-nya 0,04. Carilah rataan perubahan acak Gx sama dengan 3x dikurang 2 bila X menyatakan banyaknya serpihan coklat dalam kue. Penyelesaiannya itu, pertama-tama kita harus mencari nilai mu atau rata-ratanya. Nilai mu sama dengan Ex sama dengan X dikali Fx. Nah, untuk mencari mu-nya, mu sama dengan 2 dikali 0,01 ditambah 3 dikali 0,25 ditambah 4 dikali 0,4 ditambah 5 kali 0,3 ditambah 6 kali 0,04. Didapatkan hasilnya 4,11. Setelah kita mendapatkan nilai mu, selanjutnya kita mencari nilai mu 3x dikurang 2. Mu 3x dikurang 2 sama dengan E 3x dikurang 2 sama dengan 3 dikali EX dikurang 2. Tadi kita telah menemukan nilai EX-nya sama dengan 4,11. Selanjutnya kita masukkan saja nilai 4,11 tadi ke nilai EX-nya, yaitu 3 dikali 4,11 dikurang 2 sama dengan 12,33 dikurang 2 sama dengan 10,33. Jadi rataan perubahan acak Gx sama dengan 3x kurang 2 sama dengan 10,33. Soal kedua, misalkan X suatu perubahan acak dengan fungsi padat, fx sama dengan x kuadrat per 3, di mana x besar dari -1, kecil dari 2, fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Hitunglah perubahan acak kontinu Gx sama dengan 4x tambah 3 dengan menggunakan teorema 3.5. Untuk penyelesaiannya, teorema 3.5 berbunyi EAX tambah B sama dengan AEX tambah B. Jadi, E 4X tambah 3 sama dengan 4EX ditambah 3. Selanjutnya, EX sama dengan integral dari -1 sampai 2 X dikali X kuadrat per 3 dx sama dengan integral dari -1 sampai 2 X pangkat 3 per 3 dx sama dengan 5/4. Maka E 4x tambah 3 sama dengan 4 dikali 5/4 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, perubahan acak kontinu Gx 3x 4x tambah 3 sama dengan 8. Soal yang ketiga, mengenai variansi dari kombinasi linier perubahan acak. Soal yang saya gunakan sama dengan soal nomor 1 tadi, yaitu
Peubah acak X menyatakan banyaknya serpian coklat pada sebuah kue. Mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat tabel yang saya buat. Selanjutnya, carilah variansi peubah acak GX sama dengan 3X dikurang 2 bila X menyatakan banyaknya serpian coklat dalam kue. Nah, kita ke penyelesaiannya. Diketahui mu sama dengan 4,11. 4,11 ini kita dapatkan dari soal yang pertama nomor 1 tadi, yaitu rata-ratanya itu 4,11. Selanjutnya, untuk variansi kita gunakan rumus sigma X sama dengan 2 sampai 6 X dikurang mu kuadrat dikali fx sama dengan 2 dikurang 4,11 kuadrat dikali 0,01 ditambah 3 dikurang 4,11 kuadrat dikali 0,25 ditambah 4 dikurang 4,11 kuadrat dikali 0,4 ditambah 5 dikurang 4,11 kuadrat dikali 0,3 ditambah 6 dikurang 4,11 kuadrat dikali 0,04. Maka didapatkan hasilnya 0,7379. Selanjutnya, untuk variansi 3x kurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali sigma kuadrat. Ini sesuai dengan teorema 3.9 yang menyatakan bahwa sigma AX tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma kuadrat sama dengan 9 dikali 0,7379 sama dengan 6,6411. Jadi, variansi peubah acak GX sama dengan 3X kurang 2 adalah 6,6411. Soal keempat, bila X dan Y peubah acak dengan variansi sigma X kuadrat sama dengan 2, sigma Y kuadrat sama dengan 4, dan kovariansi sigma XY sama dengan minus 2. Carilah variansi peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8. Jawab, sigma Z kuadrat sama dengan sigma 3X dikurang 4Y ditambah 8 kuadrat. Sigma Z kuadrat sama dengan sigma 3X dikurang 4Y kuadrat. Ini sesuai dengan teorema 3.9 akibat 1. Sigma Z kuadrat sama dengan 9X kuadrat ditambah 16 sigma Y kuadrat dikurang 240 XY. Ini juga sesuai dengan teorema 3.10. Selanjutnya, sigma Z kuadrat sama dengan 9 dikali 2 ditambah 16 kali 4 dikurang 24 kali minus 2. Sigma Z kuadrat sama dengan 130. Jadi, variansi peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8 sama dengan 130. Soal kelima, mengenai teorema Chebyshev. Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8, variansi sigma kuadrat sama dengan 9. Sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Hitunglah P X besar dari minus 4 kecil dari 20. Jawab, diketahui dari soal mu sama dengan 8. Sigma kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, P X kecil dari P X besar dari minus 4 kecil dari 20 sama dengan P mu dikurang K dikali sigma kecil dari X kecil dari mu ditambah K dikali sigma. Besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Minus 4 sama dengan mu dikurang K dikali sigma. Ini kita dapatkan dari yang di atas itu, yang P minus 4 kecil dari X kecil dari 20 sama dengan P mu dikurang K kali sigma kecil dari X kecil dari mu ditambah K sigma. Nah, selanjutnya minus 4 sama dengan 8 ditambah K. Nah, karena tadi kita dapatkan sigma kuadrat itu sama dengan 9, maka sigmanya saja kita dapatkan adalah 3. Jadi, 8 dikurang K dikali 3. 3K sama dengan 8 ditambah 4. 3K sama dengan 12, K sama dengan 4. Jadi kita dapatkan hasil K-nya adalah 4. Selanjutnya, 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 4 kuadrat sama dengan 1 dikurang 1/16 sama dengan
15/16. Jadi P X besar dari minus 4 kecil dari 20 besar sama dengan 15/16. Selanjutnya soal ke-6. Suatu pelubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8, variansi sigma kuadrat sama dengan 9, sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Hitunglah peluang mutlak X dikurang 8 besar sama dengan 6. Jawab, diketahui dari soal mu-nya sama dengan 8, sigma kuadratnya sama dengan 9, K-nya sama dengan 6. Selanjutnya, P peluang mutlak X dikurang mu besar sama dengan K kecil sama dengan sigma kuadrat per K kuadrat. Peluang mutlak X kurang 8 besar sama dengan 6 kecil sama dengan 9/6 kuadrat. Peluang mutlak X dikurang 8 besar sama dengan 6 kecil sama dengan 9/36. Jadi peluang mutlak X dikurang 8 besar sama dengan 6 kecil sama dengan 1/4. Soal ke-7 mengenai distribusi seragam diskrit. Tentukan distribusi diskrit bagi contoh acak panitia yang terdiri dari 4 orang yang dipilih dari 6 orang. Jawab, diketahui N-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 4. Ditanya distribusi seragam diskrit. Penyelesaiannya, R kombinasi N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 2 dikali 1. 4 faktorial yang di atas dan di bawah kita coret, maka didapatkan hasilnya 15 cara. Selanjutnya, beri nomor masing-masing dari 1 sampai 15. Maka distribusi seragam diskritnya adalah Fx, 5 sama dengan 1/5 untuk X sama dengan 1,2,3 sampai seterusnya sampai dengan 15. Selanjutnya soal ke-8. Seseorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas. Carilah rataan dan variansi distribusi seragam diskritnya. Jawab, setiap mahasiswa berpeluang untuk terpilih yaitu 1/5, sehingga distribusinya Fx, 5 sama dengan 1/5 untuk X sama dengan 1 sampai 5. Untuk mencari rataan, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K Xi per K sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5/5 sama dengan 15/5 sama dengan 3. Untuk variansinya, sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K Xi dikurang mu kuadrat per K sama dengan 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat per 5. Dapatkan hasilnya 10/5 sama dengan 2. Jadi untuk rataannya adalah 3 dan variansinya adalah 2. Soal ke-9 mengenai distribusi binomial. Misalkan seseorang mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Misalkan seseorang tersebut mengenis sebanyak 10 kali. Berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Jawab, diketahui dari soal N sama dengan 10, P sama dengan setengah, Q sama dengan setengah. Ditanya, peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali atau X sama dengan 2. Untuk jawabannya, B, X, N, P sama dengan N, X, P pangkat X, Q, N dikurang X sama dengan 2 kombinasi 10 dikali 1/2 pangkat X dikali 1/2 pangkat 10 dikurang 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali 1/4 dikali setengah berpangkat 8 sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorial yang di atas dan di bawah kita coret, dikali 1/4 dikali 1/256, maka dapatkan hasilnya 0,043. Selanjutnya soal nomor 10.
Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali. Jawab, diketahui dari soal N-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 1/3, Q-nya sama dengan 2/3. Ditanya, peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali atau X sama dengan 2. Penyelesaiannya, B, Xn, P sama dengan Nx dikali P pangkat X dikali Q N dikurang X sama dengan 4, 2 dikali 1/3 kuadrat dikali 2/3 kuadrat sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/9 dikali 4/9. Didapatkan hasilnya 24/81 sama dengan 0,2963. Jadi, peluang muncul mata dadu kelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah 0,2963. Soal ke-11 mengenai distribusi multinomial. Sebuah kartu diambil dari sekotak kartu bridge yang berisi 52 yang dikocok dengan sempurna. Hasilnya dicatat, kemudian dikembalikan. Bila percobaan itu diulang sebanyak 5 kali, berapa peluang mendapat 2 spade dan 1 heart? Jawab, diketahui E1-nya sama dengan spade, E2-nya sama dengan heart, E3-nya selain spade dan heart. Selanjutnya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2. Ditanya peluang mendapat 1 spade dan 1 heart. Dari soal kita ketahui P1-nya sama dengan kartu spade itu berjumlah 13, sedangkan kartu bridge itu berjumlah 52. Jadi 13/52 sama dengan 1/4. Peluang kedua yaitu kartu heart itu juga sebanyak 13/52 sama dengan 1/4. Dan peluang ketiga selain spade dan heart peluangnya adalah setengah. Untuk penyelesaiannya F 2 dikali 1 dikali 2 2,1,2 1/4, 1/4, setengah, 5 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/4 dikuadratkan dikali 1/4 dipangkat 1 dikali setengah dikuadratkan sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 kali 2 dikali 1/16 dikali 1/4 dikali 1/4. Maka didapatkan hasilnya 15/128. Maka peluang mendapat 2 spade dan 1 heart adalah 15/128. Selanjutnya soal ke-12. Berdasarkan teori genetika, perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam dan putih adalah 8/4/4. Hitung peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Jawab, diketahui dari soal X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 1. Untuk peluang satunya sama dengan 8/16 sama dengan setengah. Peluang keduanya sama dengan 1/4, peluang ketiganya adalah 1/4. Jadi penyelesaiannya F 5,2,1, setengah, 1/4, 8 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial per 1/5 berpangkat 5 dikali 1/4 berpangkat 2 dikali 1/4 pangkat 1. Didapatkan hasilnya 168 dikali 1/256 sama dengan 0,656. Jadi peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor adalah 0,656. Soal ke-13 mengenai distribusi hipergeometrik. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Jawab, probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah N besarnya sama dengan 50, N kecilnya sama dengan 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Maka peluang X sama dengan 2 sama dengan
kombinasi 2 dari 5 dikali N dikurang K, N kecil dikurang X per kombinasi 4 dari 50. Maka didapatkan hasilnya 10 dikali 900 per 230 300 sama dengan 0,043. Jadi probabilitas 2 diantaranya pecah dari pengambilan 4 bola adalah 0,043. Soal ke-14. Suatu pabrik ban motor melaporkan bahwa dari 5 ban yang akan dikirimkan ke suatu toko, ada 2 ban yang cacat. Bila ada 3 ban di toko tersebut, maka peluang 1 ban yang cacat dibeli adalah. Jawab, diketahui dari soal N-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3. Ditanya peluang 1 ban yang cacat. Penyelesaiannya, peluang X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 1 dari 2 dikali 3 dikurang 1, 5 dikurang 2 per kombinasi 5 dari 3 sama dengan dapatkan hasilnya yaitu 2 dikali 3 per 10 sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Jadi peluang 1 ban cacat yang dibeli adalah 3 per 5. Soal ke-15 mengenai distribusi Poisson. Dalam sebuah masalah yang terdiri dari 120 halaman, terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman masalah tersebut. Hitung probabilitas seandainya sebuah halaman tersebut dibuka tidak terdapat salah cetak. Jawab, diketahui N-nya sama dengan 80, P-nya sama dengan 1 per 120, E-nya sama dengan 2,71828, X-nya sama dengan N dikali P sama dengan 80 dikali 1 per 120 sama dengan 0,67. Ditanya, hitung probabilitas seandainya sebuah halaman tersebut dibuka tidak terdapat salah cetak. Penyelesaiannya, untuk X sama dengan 0, maka peluang X sama dengan 0 sama dengan lambda berpangkat X dikali E berpangkat min X per X faktorial sama dengan 0,64 berpangkat 0 dikali 2,71828 berpangkat minus 0,67 per 0 faktorial. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 0,512. Jadi, probabilitas seandainya sebuah halaman tersebut dibuka tidak terdapat salah cetak adalah 0,512. Soal ke-16. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Berapakah probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Jawab, diketahui K sama dengan 1, lambda sama dengan 4, X sama dengan 2, E sama dengan 2,171828. Ditanya, berapakah probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Penyelesaiannya, untuk X sama dengan 2, maka peluang X sama dengan 2 sama dengan E berpangkat min lambda dikali T dikali lambda kali T berpangkat X per X faktorial. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 2,71828 berpangkat minus 4 dikali 4 kuadrat per 2 sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2 sama dengan 0,1464. Maka probabilitas kedatangan 2 pasien per hari adalah 0,1464. Soal ke-17 mengenai distribusi normal dan luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 sampai 62. Jawab, nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Maka Z1 sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan minus 0,5. Dan Z2 sama dengan 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Jadi peluang
45 kecil X kecil 62 sama dengan peluang Z besar dari minus 0,5 kecil dari 1,2. Dengan melihat tabel luas di bawah kurva normal, maka peluang X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan peluang Z besar dari minus 0,5 kecil dari 1,2 sama dengan peluang Z kecil dari 1,2 dikurang peluang kecil dari Z besar dari 0,5. Di tabel luas di bawah kurva normal, peluang Z kecil dari 1,2 itu sama dengan 0,8849 dan peluang Z besar dari 0,5 sama dengan 0,3085. Maka 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Berarti peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 sampai 62 sama dengan 0,5764. Soal ke-18. Diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50. Carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Jawab, Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 62 per 50 sama dengan 1,24. Peluang X besar dari 362 sama dengan peluang Z besar dari 1,24 sama dengan 1 dikurang P Z kecil dari 1,24 sama dengan 1 dikurang 0,8925. 0,8925 itu didapatkan dari tabel luas kurva normal. Maka sama dengan 0,1075. Jadi, peluang bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362 adalah 0,1075. Soal ke-19 mengenai penerapan distribusi normal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan mu sama dengan 800 jam dan simpanan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola mampu menyala antara 778 dan 834 jam. Jawab, nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan 778 dan X2 sama dengan 834 adalah Z1 sama dengan X1 dikurang mu per sigma sama dengan 778 dikurang 800 per 40 sama dengan minus 0,55. Z2 sama dengan 834 dikurang 800 per 40 sama dengan 0,85. Jadi peluang X besar dari 778 kecil dari 834 sama dengan peluang Z besar dari minus 0,55 kecil dari 0,85 sama dengan peluang Z kecil dari 0,85 dikurang peluang Z kecil dari minus 0,55 sama dengan 0,8023 dikurang 0,2912 sama dengan 0,5111. Jadi, peluang suatu bola mampu menyala antara 778 dan 834 jam adalah 0,511. Soal ke-20. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jawab, diketahui mu sama dengan 3, sigma sama dengan 0,5. Ditanya peluang X kecil 2,3. Untuk penyelesaiannya, Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan minus 1,4.
Dengan menggunakan tabel L3 diperoleh peluang X kecil 2,3 sama dengan peluang Z kecil dari minus 1,4 sama dengan 0,0808. Jadi, peluang suatu baterai akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Soal ke-21 mengenai distribusi gamma. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson. Dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Jawab, proses Poisson dapat berlaku dengan waktu sampai 2 kejadian. Poisson memenuhi distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alpha sama dengan 5. Misalkan X adalah waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, peluang yang dicari adalah peluang X kecil dari X sama dengan integral 0 sampai X 1 per beta pangkat beta kuadrat X dikali E pangkat minus X per beta dx. Peluang X kecil dari 1 sama dengan integral 0 sampai 1 per 1/5 pangkat 2 X dikali E pangkat min X per 1/5 dx. Didapatkan hasilnya Px kecil 1 sama dengan 0,96. Jadi, peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang adalah 0,96. Selanjutnya soal ke-22. Bila perubahan acak X berdistribusi gamma dengan alpha sama dengan 2, beta sama dengan 1. Hitunglah peluang X besar dari 1,8 kecil dari 2,4. Jawab, peluang X besar dari 1,8 kecil dari 2,4 sama dengan integral dari 1,8 sampai 2,4 1 per 1 kuadrat R kali 2 X pangkat 2 dikurang 1 E pangkat min X dx sama dengan integral 1,8 sampai 2,4 X dikali E pangkat min X dx sama dengan 0,1544. Soal ke-23 mengenai distribusi eksponensial. Toko Sididani tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Jawab, diketahui lambda sama dengan 8,4 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. X0 sama dengan 8 menit. Ditanya P, X besar sama dengan 8 menit. Penyelesaiannya, peluang X besar sama X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus lambda kali X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 0,24 kali 8 sama dengan 0,85. Jadi, probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit adalah 0,85. Soal ke-24. Lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafetaria merupakan suatu perubahan acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Jawab, diketahui mu-nya sama dengan 4, lambdanya sama dengan 1 per mu sama dengan 1 per 4. Ditanya peluang X kecil dari 3. Jawabnya, P X kecil dari 3 sama dengan integral dari 0 sampai 3 fx kali fx dx sama dengan integral dari 0 sampai 3 1/4 E pangkat minus 1 per 4 X dx. Maka dia mendapatkan hasilnya yaitu 0,527. Jadi, peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit adalah 0,527. Soal ke-25 mengenai distribusi Q kuadrat. Jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang fx sama dengan 1/4 X dikali E pangkat min X per 2 X besar 0, fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Tentukan derajat kebebasan. Jawab, untuk menentukan derajat kebebasan, pertama kita harus menentukan nilai fx-nya dulu. Fx sama dengan 1 per 2 pangkat pi per 2 gamma kali pi per 2 X pangkat min pi X pangkat pi per 2 dikurang 1 E pangkat minus X per 2 X besar 0. Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka untuk derajat kebebasannya pi
per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Pi per 2 sama dengan 1 ditambah 1. Minus 1 yang di sebelah kiri pindah ke ruas kanan. Pi per 2 sama dengan 2, Pi sama dengan 4. Maka derajat kebebasannya adalah 4. Soal ke-26. Soalnya sama dengan soal ke-25 tadi, yaitu jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang fx sama dengan 1/4 X dikali E pangkat min X per 2 X besar 0, fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka pertanyaannya adalah tentukan rataan dan variansinya. Jawab, untuk menentukan rataan dan variansinya, pertama-tama kita harus menentukan nilai fx-nya dulu. Fx sama dengan 1/2 pangkat pi per 2 kali gamma dikali pi per 2 dikali X pi per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 2 X besar 0 dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka untuk rataannya, rataan mu sama dengan EX sama dengan pi. Tadi nilai pi nya sudah kita tahu di pembahasan di soal nomor 25, yaitu 4. Maka untuk mi nya juga adalah 4. Dan untuk variansinya, variansi sama dengan 2V. Jadi tadi di soal nomor 25 sudah diketahui nilai pi-nya adalah 4, maka untuk variansinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka rataannya adalah 4 dan variansinya adalah 8. Soal ke-27 mengenai distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapakah peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Jawab, diketahui alfanya sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, t-nya sama dengan 1, e sama dengan 2,71828. Ditanya x besar 1. Jawab, ft sama dengan e pangkat min t per alfa kali beta sama dengan 2,71828 berpangkat minus 1,953125. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,1411830 atau sama dengan 14,18%. Soal ke-28. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapakah peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Jawab, diketahui alfa sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, t sama dengan 1, e sama dengan 2,71828. Ditanya x kecil 1. Penyelesaian, ft sama dengan 1 dikurang e pangkat min t per alfa kali beta sama dengan 1 dikurang 0,141830 sama dengan 0,851816 atau sama dengan 85,816%.